Di sini langsung aja lah, kalau mau bertanya, kalau ada menyampaikan sesuatu Oke. silakan. Oke, kita sesama secara khusus saya hamba Tuhan lah kita bilang, karena saya juga melihat hambanya di sana selalu terus memproklamirkan kebenaran firman Tuhan. Hanya menjadi yang ingin mau saya sampaikan. Pertama, saya pernah dalam golongan itu sendiri tentang masalah Yeshua HaMashiach, tentang tidak menyebut nama Allah, dan saya pernah tidak sebut nama Allah itu bersih di atas 3 tahun, bahkan bisa lebih. Karena saya pelayanan di Malaysia, karena di Malaysia itu pun juga dulu awal-awal tahun 2014 kami masuk ke Malaysia penginjilan, pelayanan, secara khusus juga tetap juga orang Kristen yang kami layani. Waktu kami pertama kali masuk pun tak boleh menyebut nama Allah. Maka kami sepakat semuanya satu misi, tidak sebut nama Allah. Dan saya juga banyak terima pengajaran ini mulai dari saya SMP. Hanya semakin saya semakin kaji, mengapa saat ini kebenaran di atas kebenaran mempersulit orang untuk seolah-olah di luar daripada penyebutan nama Yahweh ini, seolah-olah yang lain akan menjadi kesulitan untuk masuk kerajaan sorga itu. Kami secara khusus memang saya pernah beriman, pertama tidak menyebut nama Allah, dan kedua masuk dalam zona Malaysia. Tapi semakin hari saya kaji tentang penyebutan nama Allah ini. Ketika saya berdoa nama Allah nggak ada masalah, dan ketika nama Yesus pun kuasa tetap sama dan tidak ada berubah. Saya berdoa dalam nama Yesus, saya berdoa dalam Yeshua atau hanya Yesus saja, kualitas sama. Dan ketika saya berubah dari kata Yesus itu kembali kata Allah, demi Allah yang hidup, Tuhan Yesus yang berkuasa, tidak ada yang berkurang dalam diri saya. Cumanya yang saya lihat saat ini, pertama, Kristen seolah-olah membatasi sorga untuk masuk dalam kerajaan sorga. Sedangkan Tuhan Yesus itu ketika datang dan membuka peluang bagi semua orang untuk di dalam percaya kepadanya, tidak menjadi mempersulit. Tapi justru saya melihat orang-orang yang kita seperti ini mempersulit orang-orang yang mau masuk dalam kerajaan Allah itu hanya karena sebutan nama Allah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sejauh mana rupanya penyebutan nama Yeshua HaMashiach ini ada di Indonesia, sedangkan kekristenan sejak zaman dahulu memperjuangkan kekristenan ini sampai taruhan nyawa. Orang-orang untuk memperjuangkan Kristen secara khusus kita di Indonesia, banyak gereja yang dibakar. Bahkan orang Batak sendiri saja memakan sebelum nomensen 2 orang. Perjuangan mereka itu benar-benar kematian. Lalu setelah kemerdekaan, di atas kemerdekaan kekristenan ini, kita katakanlah gereja-gereja harismatik ini seolah-olah merdeka di atas kemerdekaan Kristen, membuat bahwasanya reformasi yang mereka buat adalah terbaik dari antara terbaik. Sedangkan gereja-gereja di Indonesia itu, secara khusus di Tanah Batak, itu perjuangannya itu sampai detik ini masih benar-benar memperjuangkan. Lalu kembali dari bahasa saya adalah gereja di atas kemenangan, kemenangan di atas kemenangan, perpecahan gereja di atas perpecahan gereja, Eforus baru dengan Eforus baru, perpecahan baru, dan mencari-cari terus pengajaran-pengajaran baru, termasuklah
penyebutan nama Yeshua HaMashiach. Termasuklah itu gereja yang menolak yang namanya adat istiadat. Sedangkan gereja-gereja yang saya lihat itu adalah yang saudara anut adalah gereja di atas kemenangan. Beberapa kali gereja mengalami kemenangan. Lalu bagaimana itu? Kedua, ketiga, kalaupun memang nama Yeshua ini menjadi sesuatu hal yang paling terbaik, bagaimana saudara untuk menginjili saat ini di daerah-daerah yang kita katakan lebih kecil nilai kekristenannya? Sedangkan saya pelayanan di Malaysia, beberapa orang yang saya temukan gereja bawah tanah, penyebutan mereka dan untuk menginjili orang-orang yang tidak mengenal Kristen itu masih menggunakan Nabi Isa, menggunakan tetap Isa. Lalu saudara menegakkan atas nama Yahweh Yeshua HaMashiach itu, coba realisasikan dulu penginjilan saudara ke tempat-tempat orang yang tidak lagi Kristen di atas Kristen. Tapi coba lakukan penginjilan seperti yang saudara lakukan itu di daerah-daerah yang bukan Kristen. Tapi mereka tahu Kristen dan tahu mereka Yesus atau Isa Al-Masih. Lalu saudara membesar-besarkan nama Yeshua HaMashiach. Saudara tidak menghormati, tidak itu perjuangan para misionari dan gereja-gereja bawah tanah. Mereka sampai mati-matian pengorbanan penginjilan. Hanya nama Yesus, hanya kata Isa. Lalu saudara membenar-benarkan dengan Yeshua HaMashiach. Sejauh mana rupanya pendeta saudara dalam penginjilan, makanya harus membesar-besarkan nama Yeshua itu. Apakah menjadi sebuah keabadian menyatakan langsung Yeshua HaMashiach, di luar itu tidak? Oke, dalam 3 itu mungkin boleh ditanggapi. Terima kasih. Panjang juga ya itu ya. Oh, maaf, Panjang. itu ini pendeta ya? Itu pendeta. Ya, saya pendeta. Oke. Udah berapa lama jadi pendeta toh? Gini aja, sama tadi seperti pertanyaan Mohon maaf. saudara. Bisa dijawab nggak? Berapa lama sudah jadi pendeta? Masih baru. Masih baru berapa lama? 2 tahun, 3 Baru tahun? 9 tahun. 9 tahun. Wow, lama itu. Oh, tepuk tangan dulu dong. 9 tahun, guys. Ya. Oke. Terus itu mohon maaf, ada tamatan S1, S2, S3? Ya, S1. S1. Oh, Dalam keren, ya tepuk tangan. bahasanya ya. Oh iya. Harus pakai embel-embelnya juga ya. Itu tadi bilang ya, sudah mengkaji. Itu mengkaji apa? Mengkaji orang Kristen di lapangan atau mengkaji firman Tuhan? Sudah mengkaji firman Tuhan? Siapa yang bisa mengkaji firman Tuhan sedalam apa? Ya, sudah meneliti. Pikiran Allah itu tidak bisa. Loh, Tidak sampai enggak, dalam yang lah. tertulis. Bolehlah kita memahami. Iya, yang tertulis begini, mengkaji. Emang Ya. itu sudah mengkaji apa sebenarnya? Mengkaji Tentang ya pelayananmu di secara khusus. lapangan, atau pernah nggak mengkaji atau meneliti firman Tuhan? Apa sebenarnya yang dikehendaki Bapak? Pernah? Tunggu dulu. Kenapa sampai ke sana? Sekarang kan ini itu begini, bilang, saudara Mika. Enggak, saya sudah sekarang mengkaji. kita membahas tentang masalah Yeshua HaMashiach Iya, karena Yahweh ini. sabar. Tadi kan saya sudah biarkan loh, abang bicara loh, itu bicara. Ya kan? Kenapa pertanyaan saya malah justru membuat itu kayak bagaimana gitu ya? Karena gini, itu bilang dulu sudah pernah memanggil nama yang benar ini, ya kan? Tetapi Ya, itu Yeshua setelah HaMashiach. mengkaji. Nah, sebenarnya yang itu kaji apa? Apakah firman Tuhan yang dikaji, diteliti, sebenarnya apa yang tertulis di sini? Atau malah itu waktu itu memanggil namanya yang benar itu adalah ikut-ikutan? Lalu karena mayoritas di dunia ini masih menyebut nama sesembahan, mayoritas di Indonesia dan Malaysia masih menyebut nama sesembahan ilahnya Arab, dan juga masih menyebut
nama Helenisasi dari Yunani sehingga tidak tahan akan ujian, lalu Ito mengikuti. Ya, bisa jadi Ujian. seperti itu. Loh, karena kan memanggil nama yang benar ini kan itu ujian, banyak ujian dan tantangan. Karena apa? Mayoritas kan masih mengikuti nama Helenisasi dan juga mayoritas Kristen di Indonesia dan di Malaysia masih menyebut nama ilah bangsa Arab. Masih memuja-muja mengikuti nama ilah bangsa Arab gitu ya. Tetapi itu sebenarnya pernah nggak sih mengkaji meneliti firman Tuhan ini? Ini standar kebenaran toh. Bukan dengan apa yang kau lihat di lapangan toh. Standar kebenaran itu bermula dari sini dulu, baru diterapkan di lapangan. Kemudian ya itu jangan merasa bahwa ketika kalian pelayanan sampai di bawah tanah, lalu pelayanan kita di media sosial ini kayak nggak berarti apa-apa. Banyak orang seperti itu. Itu tahu nggak bahwa Tuhan yang mengutus saya di media sosial? Sebab itu tahu nggak ya? Saya dari background latar belakang keluarga kami bukan orang yang religius. Bahkan saya tidak pernah sekolah minggu. Saya nggak diajarin tentang apapun tentang Alkitab ini, tapi saya baca sendiri. Saya itu, ya, ini pengalaman pribadi saya. Saya bertanya sama Tuhan Yesus Hamasiah. Waktu itu masih manggil Tuhan Yesus Kristus ya, karena saya nggak tahu nama aslinya siapa, nama yang benarnya siapa. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, apa tujuan saya diciptakan? Kenapa Engkau menciptakan saya? Kenapa saya dilahirkan orang tua saya, Tuhan? Untuk apa saya ada di dunia ini? Saya bertanya itu toh, bukan hanya 1-2 hari, 2 mingguan, kira-kira 2 mingguan, dan saya nangis. Saya tanya sambil saya nangis terisak-isak, sesungguhkan. Jawab saya Tuhan, jawab saya Bapak, apa tujuannya saya diciptakan? Kenapa saya ada? Kalau memang saya nggak ada gunanya hidup ini, ambil nyawa saya sekarang, saya nggak mau hidup. Bapak menjawab saya dengan caranya sendiri ketika saya lihat ada orang memberitakan Injil di media sosial. Roh Kudus berbicara, kamu memberitakan Injil, beritakan namaku. Tapi gimana caranya Bapak? Saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti kitab suci. Kamu sekolah teologi. Lalu saya searching di Google, dari banyaknya STT. Udah, kamu sekolah di sini. Saya sekolah di situ. Saya STT di Jakarta ya. Dan motivasi saya di situ belajar, hanya saya yang beda dari semua antara mahasiswa. Motivasi saya di situ adalah menimba ilmu pengetahuan tentang kitab suci, sehingga ketika saya memberitakan Injil, saya bisa paham mengenai firman Tuhan dan ketika ada yang bertanya juga. Dan saya bingung ini toh, karena saya orangnya pemalu. Saya pemalu, saya demam panggung, saya nggak pintar ngomong. Terus gimana cara memberitakan Injil ini gimana Bapak Tuhan? Karena gimana caranya? Aku pemalu, aku nggak berani. Apakah mungkin? Saya pikir ini ya, saya akan seperti itu bilang itu. Saya akan ke desa-desa, saya akan dari kota ke kota, saya akan jumpai orang-orang secara tatap muka gitu. Itu dulu pikiran saya toh. Tapi apa yang kupikirkan itu, Tuhan apa yang saya pikirkan itu ternyata bukan itu yang ditunjuk Bapak apa yang kulakukan. Justru Bapak mengutus saya di media sosial ini. Karena apa? Ketika saya memberitakan ini di media sosial ini, banyak orang mendengar dari belahan dunia, ya. Jadi itu jangan merasa, kalau udah pelayanan di bawah tanah itu yang lebih berarti. Tapi bukan berarti saya menjas atau merendahkan, tidak ya. Karena banyak orang ketika kita melayani di media sosial ini dianggap sepele gitu loh. Merasa pelayanan mereka lah yang lebih hebat, lebih berkualitas gitu, lebih dihargai, lebih pantas gitu. Jadi kita yang melayani di media sosial ini memberitakan namanya nih, ya kan, nggak pantas gitu. Banyak orang seperti itu, berpikir seperti itu. Padahal Tuhan Yesus Hamasiah menyuruh saya di media sosial, gitu ya. Terus itu sebenarnya mengkaji apa, meneliti apa? Kenapa itu masih menyebut nama ilah bangsa Arab? Saya mau tanya dulu sama itu, ya. Yang bernama Allah ini berasal dari mana? Dari bangsa Israel. Mana literasinya itu bahwa orang Israel Sekarang menyembah begini. yang namanya Allah? Oke. Jawab pertanyaan saya. Di mana tertulis Allah menyebut nama Dia sendiri? Allah. Saya masih bertanya, yang bernama Allah ini asalnya dari mana? Itu sesembahan siapa? Itu harus tahu dulu ini asalnya dari mana. Itu bilang dari Israel. Makanya tunjukkan data dan literasi dari para nabi dari Israel. Mereka menyembah yang namanya ini, itu yang bernama ini. Oke. Nama Allah itu ya memang pertama kali dibilang bisa dikatakan Yahweh. Yahweh.
No, pakai data, pakai data. Ya, tunggu dulu. Ini toh, ini toh. Ini adalah bacanya Allah. Ya. Ini huruf alif, lam, ha. Dibaca Allah. Ah. Oke. Ini itu tahu dari mana nggak yang bernama Allah? Itu bilang tadi itu dulu dari asalnya dari Yahweh. Di mana di dalam kitab Saya suci tahu. orang Israel bahwa Yahweh itu Allah? Itu Ya, angkat dulu. Ini mohon maaf, gawat ini. Beliau bilang Allah itu berasal dari Israel. Ya, angkat dulu toh, ada suara musik. Musiknya udah udah off. Kalau musiknya udah off, buka mikrofonnya toh, karena saya mute itu. salah. Tadi saya pikir kata nama Yahweh dari Israel. Maaf, dari Allah itu Saya adalah tanya bahasa yang dari ini. Arab. Oke. Iya. Saya tanya yang ini toh ya. Dari Arab. Nih, ini. Ya. Ini dari Arab. Makanya toh kalau saya tanya orang Islam, Ya. LAI kan sudah mengubah Ya. Yahweh itu menjadi Allah kan nih. Habakuk 3 ayat 19. Di sini ya. Ya. Nih toh kalau saya tanya orang Muslim toh, ini siapa? Allah itu nama Tuhan enggak? Iya. Mereka ini nama Tuhan mereka nih. Kalau di bahasa Ibrani-nya di sini toh Yahweh Adonai. Nih. Ya. Sebentar. Ya. Di sini Yahweh Adonai. LAI ubah Yahweh Yotevav ini kan proper name. Karena Ya. apa? Di Yesaya 42 nih, Yesaya 42 ayat 8. Di sini Bapak Yahweh berfirman, Ani Yahweh Husemi. Ani Yahweh Husemi. Akulah Yahweh, itulah namaku. Jadi ini proper name itu. Tetapi LAI mengubah proper name ini menjadi Tuhan huruf besar. Kemudian juga di Kejadian 15 ayat 2 ya. Di sini Allah ya. Jadi artinya mereka sudah mengubah nama. Bentar dulu toh. Mereka mengubah nama Yahweh menjadi Allah. Sementara Allah itu berasal dari mana tadi? Dari Arab ya. Dari Arab. Nah, di sini toh ya, saya tunjukkan itu ya. Sebentar, saya pakai data itu. Makanya itu kalau mengkaji keluarkan aja datanya. Iya. Ya. Tapi boleh nggak tunggu lu sebelum terlalu panjang, karena ini memang ini adalah roomnya itu kan. Sekarang begini, minta maaf itu banyak pengetahuan itu mungkin saya sudah lupa, yang saya bilang tahun 2000. Enggak, bentar, sebelum nanti itu curhat-curhat 2007 itu. saya sudah dapat pengajaran ini toh. Sebentar. 2007 saya sudah dapat pengajaran ini. Tapi sekarang seperti ini. Saya mau tanya dulu. Kalau memang itu kan Yeshua HaMashiach itu kan dari itu. Sekarang saya mau tanya. Coba tunjukkan dulu satu data, ayat, satu kata Tuhan menyatakan namanya. Mana Yahweh itu membuat namanya sendiri? Coba tunjukkan satu data. Yang barusan saya tunjukkan Yesaya 42 ayat 8. Berarti enggak menyimak ya? Gini, seperti ini. Perkenalkan, nama saya Luanus Togatorop. Yesus ketika lahir dia Sebentar. turunkan. Jangan ke situ dulu. Tunggu. Sebentar itu. Ini saya tunjukkan. Saya bisa sabar. Nih. Oke. Dari tadi kan Tunjukkan. saya dikasih bicara. Ani Yahweh Husemi. Ani Yahweh Husemi. Akulah Yahweh, itulah namaku. Jelas, dikasih tahu namanya Yahweh. Nah, sebentar gini, ya. Sementara Allah, ya. Siapakah yang bernama Allah? Nanti kita bisa baca di bukunya. Beli Passing Over, ya, buku Wahyuni Nafis, halaman 85 tahun 1998. Allah adalah nama sesembahan bangsa Arab yang mengairi bumi. Kemudian di bukunya
agama-agama manusia ya, judulnya agama-agama manusia, kata pengantar Johan Effendi. Tunggu. Itu terlalu jauh kelas 25. kita. Bentar dulu toh. Iya, bentar dulu toh. Itu terlalu jauh. Iya, bentar Kelasnya toh. terlalu jauh itu. Enggak jauh. Ini pakai data sebentar ya. Allah itu adalah sesembahan penduduk negeri Mekah di halaman 258 ya. Sebentar sabar ya. Terus kemudian di bukunya Kiai Haji Munawar Khalil jilid 1 halaman 223 yang berjudul Kelengkapan Tarik Muhammad SAW, Allah adalah nama sesembahan suku Quraisy bersama bangsa Arab bersama-sama Al-Lata dan Al-Uzza ya. Kemudian di Al-Qur'annya orang Islam, Allah adalah nama sesembahan agama Islam yang tertulis dalam Quran mereka ya, seperti di kitab At-Taha ya, surat At-Taha ya. Kemudian menurut KBBI, Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Ya, jelas ya. Jadi artinya Allah ini sesembahannya bangsa Arab, ilahnya Arab, penduduk negeri Mekah, dan juga pujaan agama Islam. Nah, sekarang saya akan tunjukkan sama Ito ya. Sekarang benar nggak Ito mengkaji kitab suci? Coba kamu baca Ito Keluaran 23 ayat 13 dalam bahasa Ibrani. Bisa Ito baca? Kitab suci yang berbahasa Ibrani, Keluaran 23 13. Buka mikrofonnya toh. Oke, tunggu. Oh, dimatikan tadi ya. Oke. Dengar. Tadi tertulis di mana tadi nama Allah itu adalah Yahweh, tadi itu tertulis di kitab? Nggak ada Yahweh itu Allah, nggak ada. Oke, sekarang begini. Ini saya tanya. Oh, kita mengkaji pelan-pelan, nggak usah terlalu tinggi dulu. Kita pertama kali itu dituliskan oleh Nabi Musa, 5 kitab atau disebut 5 Pentateuch. Sekarang kita kembali ke dasar dulu. Ke dasar. Yang itu jelaskan itu adalah setelah perkembangan daripada kitab itu, perjalanan daripada para nabi. Sekarang kita kaji. Siapa yang pertama kali yang menuliskan kata Yahweh itu? Oke. Abraham kah? Adam kah? Musa? Siapa yang pertama kali? Iya. Dan kalau memang itu adalah kajian, itu adalah benar adanya, apakah pertama kali Israel menyebut nama Yahweh langsung? Coba, makanya saya tanya dulu itu, apakah waktu Adam penyebutan namanya itu langsung Yahweh, sedangkan di sana itu adalah zaman batu? Abraham saja belum mengenal semua tulisan dan yang lain. Itu di zamannya Musa lah orang yang berintelek tinggi. Dan dia adalah tahu tentang masalah mengenai tulisan. Dan dia Udah gini, langsung aja ke datanya, nggak usah banyak retorika, ya, nggak usah banyak ceramah-ceramah, nggak bermutu. Oke, saya tunjukkan datanya. Sejak kapan mereka mulai memanggil Yahweh, ya? Oke, saya tunjukkan. Tapi tunggu. Yang menulis kitab suci ini nama Yahweh ini siapa yang membuat nama Yahweh? Iya. Siapa yang membuat nama Yahweh? Loh, ya Bapak itulah yang pasti yang menyatakan kepada umatnya. Ya, mana dengar dulu, ya. Kitab mana? Pentateuch ditulis oleh Nabi Mose, yaitu kitab Torah ya. Kejadian, Imamat, Ulangan-ulangan ya. Nah, di Kejadian 4 ayat 26, oke. Di situ, dan bagi Set seorang anak laki-laki telah dilahirkan baginya juga, dan dia menyebut namanya Enos. Maka orang mulai berseru dalam nama Yahweh, ya, dalam nama Yahweh. Tunggu dulu, jangan terus sebut dulu nama Yahweh. Coba mengenai terjemahan lama. Sekarang begini, saya mau tanya buat itu. Pertama kali Musa berbicara dengan Yahweh. Pertama kali Musa berkata apa di Gunung Sinai? Siapakah engkau? Apa jawab Tuhan di sana? Apakah dia berkata aku adalah Yahweh? Apakah dia berkata aku adalah aku? Coba jelaskan dari bahasa ayat itu. Oke, ya, Kejadian 4 ayat 26 sebentar. Oke. Di sini Ula set gam hu yulat ben
Waik raet semo enos as huhal likro basem yot hevave atau Yahweh. Ya, itu tadi kejadian, bentar ya, kejadian 4 ayat 26. Kenapa mereka mulai memanggil nama Yahweh? Karena apa? Adam dan Hawa taunya ya namanya Yahweh ini ya. Di kejadian 4 ayat 1, dan Adam bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah dia lalu melahirkan Kain dan berkatalah dia, aku telah memperoleh seorang pria dari Yahweh. Artinya aku telah memperoleh seorang anak laki-laki dari Yahweh. Jadi Adam dan Hawa lah yang memberitahu kepada keturunannya bahwa nama Bapa itu adalah Yod-Heh-Vaveh, Yahweh ya. Makanya ketika Nabi Musa ya, Nabi Mose berjumpa dengan Bapa Yahweh di Keluaran 3 ayat 13 sampai 15 ya, di Keluaran 3 lah ya. Di sini kan Nabi Mose bertanya ya di Keluaran 13, Keluaran 3 ayat 13 tentang siapa namanya toh? Ya. Ya. Terus dan berfirmanlah Elohim ayat 14. Dan berfirmanlah Elohim kepada Musa, aku ada yang ada. Lalu dia berfirman, engkau akan mengatakan hal ini kepada Bani Israel, aku ada telah mengutus aku kepadamu. Dan ayat 15, dan Elohim berfirman lagi kepada Musa, katakanlah demikian kepada Bani Israel, Yahweh leluhurmu, Yahweh Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku turun-temurun. Ya. Jadi di sini disampaikan namanya siapa? Yahweh, Yod-Heh-Vaveh, Elohimnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Oke. Ya. Nah sekarang Boleh saya ngomong? sebentar, ya. Di Keluaran 23 ayat 13, Nabi Mose menulis kitab Torah ya, kitab Pentateuk. Keluaran 13 ayat 20. Ya. Keluaran 23 ayat 13. Ya. Ini saya baca terjemahan yang ketiga ya, karena sudah sesuai dengan literal dari bahasa Ibrani ya. Dan dalam segala hal yang telah kufirmankan kepadamu, haruslah kamu waspada dan janganlah kamu menyebut nama ilah-ilah lain. Hal itu janganlah terdengar dari mulutmu. Bapa sudah coba terjemahkan memerintahkan. dulu. Coba terjemahkan dulu, jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan atau menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Itu Seperti kan terjemahan apa? LAI, itu terjemahan LAI. Sebentar dulu, sebentar di Keluaran 23 13, Bapa Yahweh berfirman, dalam segala hal yang telah kufirmankan kepadamu haruslah kamu waspada dan janganlah kamu menyebut nama ilah-ilah lain. Hal itu janganlah terdengar dari mulutmu. Karena apa? 1 Tawarik 16 ayat 26. Sebab semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yahweh lah yang telah menjadikan langit. Ya. Nah, sementara mayoritas Kristen di Indonesia malah menyebut sesembahan ilahnya bangsa Arab, ya. Yang ini nih. Ini mereka sebut mereka puja-puja di dalam ibadah gereja mereka, di dalam lantunan lagu-lagu pujian mereka menyebut ini. Tertuju kepada siapa pujian mereka? Bukan kepada Yahweh Elohim, tapi kepada ilahnya bangsa Arab. Makanya Bapa ya berfirman, Ulangan 8 ayat 19 sampai 20. Dan akan terjadi apabila engkau benar-benar melupakan Yahweh Elohimmu dan hidup mengikuti ilah-ilah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah, maka aku bersaksi melawan kamu hari ini bahwa kamu pasti binasa seperti bangsa-bangsa yang Yahweh binasakan di hadapanmu. Demikianlah kamu akan binasa karena kamu tidak mendengarkan suara Yahweh Elohimmu. Jadi kalian tidak mendengarkan perintah Bapak Yahweh, nggak mendengar suaranya. Bapak Yahweh sudah melarang di Keluaran 23:13, jangan pernah keluar nama ilah lain. Sementara kalian malah memuja-muja ilahnya Arab. Bahkan orang LAI mengubah nama Yahweh menjadi Allah. Ada 290 kali ya. 290 kali nama Yahweh Yod-Heh-Vaveh diganti menjadi Allah ini ya. Yahweh di sini Yahweh Tuhan, tapi kalau terjemahan LAI di sini panjang kali mereka kok banyak ubah itu. Tunggu dulu. sesembahan bangsa Arab ini, sesembahan ilahnya Arab ini, penduduk negeri Mekah, Tuhannya agama Islam ini, mereka mengganti dengan. Tapi itu harus terjadi, dengar ya toh, itu harus terjadi karena LAI menggenapi nubuatan ini, nubuatan Bapa ini.
Ya. Yeremia 23 Enggak, ayat tunggu dulu itu. Panjang 27. kali itu. Itu ngomong terus. yang merancang membuat melupakan namaku dengan mimpi-mimpi yang mereka ceritakan seorang kepada seorang, ya, seorang kepada seorang, sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku oleh karena Baal. Jadi Bapa sudah menubuatkan akan ada yang merancang melupakan nama Bapa Yahweh karena berhala. Ya. Tunggu dulu, pertanyaanku dari tadi nggak ada Jadi, yang bisa itu. LAI menggenapi nubuatan Bapa di sini. Mereka telah mengganti nama Yahweh menjadi sesembahan bangsa Arab, ilahnya penduduk negeri Mekah. Makanya mayoritas Kristen di Indonesia tidak mengenal nama Bapa yang benar, tidak memuji memuliakan nama Bapa yang benar. Malah lagu-lagu pujian mereka, ya, mereka memuji-muji sesembahan bangsa Arab. El Shaddai, El Shaddai, Allah udah. Maha Kuasa. Tertuju kepada sembahan di penduduk negeri Mekah, nggak tertuju kepada Bapa di surga sang pencipta langit dan bumi. Enggak. Itu akibat udah siapa? cukup. Terjemahan LAI. Terjemahan LAI telah Ya. membuat banyak orang, ya, Kristen di Indonesia dan di Malaysia Tunggu. tidak Tunggu, mengenal siapa bukan nama Bapa yang benar. Makanya Bapa berfirman di Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Tapi engkaulah yang menolak pengetahuan itu. Tunggu. Sudah. Sekarang begini. Dari tadi itu menyudutkan LAI. Tapi sudah jutaan manusia menerima kebenaran firman Tuhan dari... Kebenaran apa? Yang disembah sesembahan pujaan orang penduduk Mekah. Kebenaran apa? Jadi berani... Tunggu bentar. Kebenaran apa? Jadi berani Memuja-muja ilahnya bangsa Arab, penduduk negeri Mekah. Itu bukan kebenaran, itu penyesatan. Oke, tunggu sebentar. Jadi berani itu mengklaim orang Kristen sebelum lahir dari itu mereka semua ke neraka. Berani itu mengklaim. Mana suara? Nggak dengar. Bapak Yahweh Yesus HaMashiach menjadi hakimnya. Jangan kamu mendakwa saya, mendikte saya. Tetapi yang jelas apa yang dilakukan masalahnya itu nggak setuju dengan lain. Lo memang betul, karena di situ mengganti nama Bapak Yahweh menjadi sembahan bangsa Arab. Tapi sudah jutaan manusia sudah menerima Yesus dari kata Allah dan kata Yesus. Siapa yang berani mengklaim mereka masuk neraka? Kemana mereka perginya? Sesuai dengan apakah itu sudah sampai ke sorga? Lah, perintah Bapak di sini apa? Apa Bapak akan menyangkali firman-Nya? Dia Ulangan 8 di sini. Ulangan 8 ayat 1 sampai 20. Kan di sini kamu mau melawan perintah Bapak ini. Kamu melawan perintah Bapak. Bentar, di sini Bapak sebentar dulu. Di sini kita lagi berdebat itu bukan. Iya, di sini Bapak sudah berfirman, siapapun yang beribadah kepada ilah-ilah lain, sujud menyembah kepadanya dan melupakan Yahweh Elohim. Dari terjemahan LAI pula di sini, aduh. Nih, ya. Dan akan terjadi apabila engkau benar-benar melupakan Yahweh Elohimmu dan hidup mengikuti ilah-ilah lain, beribadah kepadanya. Apa yang dilakukan mayoritas Kristen Indonesia? Menyembah ini yang disembah orang mayoritas Kristen di Indonesia. Ya. Tapi mereka melupakan Yahweh Elohim. Mereka tidak mau menyebut nama ini. Ya. Mereka melupakan nama Yahweh Elohim. Maka Bapak berfirman, engkau pasti binasa. Enggak enak ini. Enggak care ini. Makanya sudah saya bilang, berapa banyak LAI telah menyesatkan banyak umat Kristen di Indonesia. Kasihan mereka, kasihan. Tunggu, berarti pertama saya menilai. Pertama, itu sudah berani mengklaim orang yang baca daripada LAI tidak mendapat keselamatan. Di sini Bapak sudah berfirman. Tunggu ini mau dulu. lawan, mau lawan perintah Bapak. Bukan. Sekarang begini. Ini di sini Bapak berfirman kalau kamu mengikuti ilah-ilah lain, sujud menyembah kepadanya. Tapi apa yang dilakukan mayoritas Kristen Indonesia? Menyembah sesembahan bahasa Arab. Ini terjemahan YLT 3. Oke. Ini terjemahan YLT 3. Ini terjemahan YLT 4 nih. Oke, nggak apa-apa. Coba jawab dulu pertanyaan saya. Coba boleh nggak menjawab pertanyaan saya? Nggak usah khotbah dulu. Pertanyaanmu di sini bukan khotbah. Saya pakai data. Saya pakai data. Justru kamu yang khotbah dan berusaha menjas saya. Berusaha saya harus menjawab. Jadi orang itu akan masuk neraka. Nah, bukan saya menentukan. Tetapi di sini kata Bapak, siapapun yang masih menyebut ya memuja-muja ilah lain yang bukan Yahweh Elohim, maka pasti binasa. Ini kata Bapak, ini firman Bapak. Ya kamu lawan aja, kamu tantang aja ini. Oke.
Tunggu dulu. Sekarang begini. Apakah itu sudah melihat semua tulisan dari Alkitab ini secara khusus Pentateuk? Itu sudah dapat kebenaran semua enggak? Nah di sini kan sudah jelas perintah Bapa di situ. Dalam bahasa Ibrani di situ, ya. Apakah itu tulisan itu memang benar-benar klub? Tidak ada Jadi yang maksud hilang pun datanya? berarti Bapak, berarti nama Bapak ya berarti bukan yang disembah Nabi Musa itu bukan Saya Yahweh tidak Elohim. menyangkal demikian. Tetapi orang yang menulis daripada kitab ini dari jutaan tahun yang itu lalu terjemahan. itu hanya sebagian. Yang menulis kitab itu para nabi dan para rasul dari Kitab Israel. aslinya ada. Kitab aslinya mana? Aslinya mana? Tulisan aslinya itu sudah lihat. Loh, tulisan asli ya, manuskripnya itu kan ada tersimpan di Museum Israel. Kan ada ditemukan kitab naskah Laut Mati itu di Laut Qumran. Iya. Ah, Iya, itu sudah baca. jadi maksudmu kamu mau melawan di situ harus jadi tertulis Allah. Saya tidak pernah melawan Tuhan. Saya tidak pernah menyangkal Jadi kata Yahweh. Persoalannya adalah Iya. kita menjas orang yang sudah membaca ini banyak yang tersesat. Aku bilang LAI memang menyesatkan. Berarti sudah banyak Terjemahan tersesat. LAI, betul, terjemahan LAI menyesatkan banyak orang. Berarti begini. Karena Maaf, di sini sebentar. mengganti nama Yahweh Sebelum- jadi Allah itu penyesatan. Sebentar. Maaf. Itu Terserah mau saya belum mau Bentar. apa yang jelas siapapun yang Oke, mengikuti oke. terjemahan LAI dan tidak Oke, pernah memanggil nama Bapa yang benar, Tenang. LAI telah menyesatkan Tenang banyak ya. manusia. Itu memang fakta. Sekarang saya mau mengkaji. Ketika mengganti nama Bapa menjadi sesembahan bangsa Arab, ya, di sini kata Bapa itu perbuatan yang sangat mengerikan dan akan Iya. binasa. Ini udah jelas. Nggak usah dulu sampai ke sana. Loh, nggak Nggak usah. sampai Ini ke pakai sana. data dan dalil. Tapi saya Ini mau pakai cari data literasi, ini dari firman Bapa. data dari dirimu sendiri yang tak tertulis. Data dari ini kan saya sudah tunjukkan datanya. Makanya saya bertanya. Oke, Gini, bentar, atau Iko. kalau enggak saya tunjukkan Sebentar. bahasa Ibraninya di sini. Sebentar. Enggak, saya mau mencari data yang tak tertulis. Tapi jawablah Data dari tak iman kita tertulis. sendiri. Oh, nggak bisa, kita harus sesuai dengan kitab suci, harus sesuai Saya dengan yang tanya tertulis. imanmu. Saya mau tanya imanmu. Dengar. Saya mau tanya. Itu tahun berapa terima Yesus? Ditanya lagi ke situ. Aduh, Tuhan. Enggak. Jawab aja. Boleh silakan. enggak? Ya, Aku boleh silakan. ngomong. Ntar, tunggu le. Aku dari tadi kan dengerin nih le, ya. Le kan katanya juga pendeta udah 9 tahun, betul nggak? Iya. Nah, le yang le baca itu kan kitab terjemahan LAI, Ya. betul? Nah, Ya. kalau le udah pendeta 9 tahun, le berarti udah baca dong semua isi Alkitab itu. Nah, Terus coba lah ibu di kamusnya itu di belakang ada nggak tulisan nama Tuhan Israel Yahweh itu ada nggak di kamus? Kalau lah udah Oke. baca, nggak Nggak itu usah dulu lu aku sampai tanya ke ada sana. nggak? Nggak, aku tanya ada, dulu. ada. Nah, terus Maaf sekarang maaf Lai. Saya 2005 saya sudah tahu tentang nama ini. Persoalannya saya terus mau tanya. sekarang apalagi Saya yang mau disangka? tanya. Berarti kan itu nama kebenarannya. Saya tidak pernah sangkal. Apa yang saya sangka gini? Dari tadi Nah. saya tidak pernah menyangkal nama Yahweh. Persoalannya Betul. karena iman kalian seolah-olah adalah iman kalian yang paling benar. Orang-orang yang membaca kitab LAI semua tersesat. Kalian berani mengklaim bahwa semua orang yang baca Alkitab ini ada yang terjemahan LAI ini orang semua tersesat? Berani klaim? Kita Berani nggak nggak pernah mengklaim? ngeklaim orang. Kita bukan hakim. Tadi kalian bilang orang yang baca tulisan dari LAI sudah banyak tersesat. Berarti saudara Baik. bisa mengklaim orang yang baca LAI berarti tersesat. Kita nggak bilang Betul, yang karena menyembah sesembahan penduduk negeri Mekah. Karena terjemahan Berarti sudah LAI. banyak tersesat. Iya, betul. Setiap Makanya minggu udah aku bilang juta, mayoritas Kristen di Indonesia ya mereka tidak tahu nama Bapa yang benar, malah memuja-muja sesembahan penduduk negeri Mekah bangsa Arab. Padahal Bapa melarang nggak boleh sebut nama ilah-ilah lain, termasuk nama ilah bangsa Arab. Bahkan di sini Bapa Oke. dengan tegas menyatakan kalau kamu melupakan Yahweh Elohimmu, nih saya baca sekali lagi ya dengan tegas ya supaya kalian Ya. ini Berarti hanya gereja kalian yang paling benar.
Saya tidak bilang seperti itu. Yang penting di sini firman Tuhan. Semua Ini gimana yang sih baca kualitas pendeta kayak LAI gini? tersesat. Mbak, saudara yang bilang semua baca LAI pasti tersesat. Kata Bapak, bukan saya. Berarti Nih. Ini kata Bapak, ini saya tunjukkan dalilnya. Tuh, nih, ya. Dan akan terjadi apabila engkau benar-benar melupakan Yahweh Elohimmu dan hidup mengikuti ilah-ilah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembahnya, maka aku bersaksi melawan kamu hari ini bahwa kamu pasti binasa seperti bangsa-bangsa yang Yahweh binasakan di hadapanmu. Demikianlah kamu akan binasa karena kamu tidak mendengarkan suara Yahweh Elohimmu. Nyatanya mayoritas Kristen Indonesia nggak mengenal nama ini. Mereka nggak memanggil nama ini. Malah mereka dengan bangga memuja-muja Oke. ilah Arab. Di dalam lagu-lagu pujian Oke. mereka memuja-muja ilah Arab. Jadi Bapak yang mengatakan, bukan saya. Saya hanya Oke. menyampaikan Kalau memang karena begitu. saya ya menyampaikan apa yang diperintahkan Bapak. Ya, kita harus menyampaikan kebenaran, mau diterima atau tidak. Ya, Karena di Yeskiel sampaikanlah 3, kebenaranmu. ya Yeskiel 3 di sini Bapak berfirman ya, menyuruh kita, ketika aku berkata kepada orang jahat engkau akan mati, dan engkau tidak memperingatkan dia, dan engkau tidak berbicara untuk memperingatkan orang jahat itu dari jalan hidupnya yang jahat, untuk menyelamatkan hidupnya, dia orang yang jahat itu akan mati di dalam kejahatannya, tetapi aku akan menuntut darahnya dari tanganmu. Namun engkau, bila mana engkau memperingatkan orang jahat itu dan dia tidak berbalik dari kejahatannya atau dari jalan hidupnya, dia orang jahat itu akan mati di dalam kejahatannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan ketika Udah orang cukup, benar, cukup. ya. Aduh. Jadi di sini Jadi, oke. kami ya, kami menyampaikan surat terbuka kepada LAI. LAI Za, segeralah cukup. kembalikan nama Tuhan yang benar. Ya, kalau kalian tidak mengembalikan nama Tuhan yang benar di dalam terjemahanmu, terima sendiri akibatnya dari Bapak. Kenapa? Oke, sudah Kalian menghakimi. telah Oke, mengganti. bagus, terima. Loh, saya sudah Oke. Oh, jangan kamu kayak gitu. Kami makanya menyampaikan surat terbuka kepada LAI. Segeralah LAI ya mengembalikan nama Tuhan yang benar, yaitu Yahweh Elohim Yeshua HaMashiach. Itu jangan diganti. Jangan diganti nama ilahnya Arab, penduduk negeri Mekah, sesembahannya agama Islam. Kenapa LAI mengambil kitab suci dari Israel, tetapi ketika menerjemahkan mengikuti pola Arab dan pola Yunani, sementara keselamatan datang dari Yahudi? Yohanan 4 ayat 22. Sekarang begini, saya tidak kaji semua Alkitab yang kamu. Saya tidak Bapak baca pendeta semua sudah yang pernah baca saudara- kitab suci enggak? Berapa kali Bapak pendeta baca kitab suci Tunggu. Kitab Sepi Wahyu? Enggak usah Jawab sampai ke sana dulu. Jawab dulu. Sekarang kita yang mau kaji Jawab dulu. Udah adalah berapa ilmu kali? pengetahuanmu. Iya, Saya udah mau berapa kaji kali? ilmu pengetahuanmu dan imanmu. Enggak usah sampai ke sana dulu itu. Enggak, jawab usah dulu itu. ukur-ukur orang. Enggak, bukan Nggak ukur. usah. Saya mau Tunggu. bertanya. Nggak. Itu melayani 9 Sekarang tahun, begini. jadi pendeta 9 tahun. Jawab jujur. Saya- Berapa kali itu Nggak. pernah baca Kejadian Sepi Wahyu berurutan? Enggak usah tanya-tanya saya tentang masalah itu. Itu Nggak sudah usah. pernah membaca Kejadian Sepi Wahyu berurutan? Aduh, enggak usah Itu dulu sudah pernah baca. Pertanyaan Jujur, itu nggak ada manfaatnya. jujur dulu. Ada manfaatnya pertanyaan karena itu nggak kita ada disuruh manfaat. meneliti Kalau- firman Tuhan, kalau sudah merenungkan kena- firman kalau Tuhan sudah kenapa, siang dan kalau malam. belum kenapa? Ya udah. Enggak, kalau sudah kenapa, kalau Udah. belum kenapa? Enggak, jawab dulu. Udah belum? Enggak, kalau sudah kenapa, kalau belum kenapa? Udah belum? Udah meneliti belum? Udah nggak membaca usah. belum Kejadian Sepi Wahyu? Karena ini ada hubungannya dengan imanmu. Kenapa kamu menolak nama yang kudus? Tunggu dulu, saya bukan menolak tentang nama yang kudus. Saya mau tanya dulu sama Persoalannya- Bapak Pendeta. Udah pernah nggak membaca Alah, Kejadian Sepi Wahyu nggak usah berurutan? tanya-tanya itu. Itu Jujur, nggak ada urusannya jujur. dengan imanmu. Jangan-jangan itu nggak Enggak. pernah membaca Kejadian Sepi Wahyu berurutan. Ya biar puas hatimu nggak pernah. Kenapa? Itu Biar dia. puas hatimu. Gimana coba Enggak mau apa-apa. mengajar kayak gini dia nggak Kan pernah saya baca kitab bilang, suci? kalau sudah Sungguh kenapa, nekat kalau yang belum nyata. Kalau mau mengajar itu, Kalau sudah kalau mau kenapa? melayani itu, Kalau belum kenapa? tidak baca dulu Kejadian Sepi Wahyu. Gimana itu mau tahu isi kitab suci kalau kamu nggak baca? Kristen baru, maaf ya itu ya. Itu ini makanya saya bilang, coba realisasikan atau buat sebuah trik cara menyelamatkan, secara khusus kita katakan orang yang dari seberang untuk menerima Yesus menjadi orang Kristen tidak menyebut nama Yahweh, sedangkan kekristenanmu baru hari kemarin, dan itu pun kekristenan orang tuamu baca LAI.
Orang tuamu pun juga baca LAI atau Untuk apa saudara-saudaramu yang kamu lain. memasukkan orang masuk agamamu tapi tetap menyembah sesembahannya? Makanya Yesus Hamasiah berfirman di sini ya. Kekristenanmu aja dari kekristenan orang. Bukan kamu yang memberikan orang kekristenan. Ini Matius 5, Matius 23 ayat 20. Kita pakai data. Kalau itu kan selalu ini hanya berdasarkan pemikiran sendiri. Ya, Matius 23:15. Celakalah bagimu hai para ahli kitab dan orang-orang Farisi, hai orang-orang munafik, karena kamu menjelajah lautan dan daratan untuk membuat satu orang proselit atau keyakinanmu, dan ketika dia sudah jadi kamu membuatnya sebagai anak neraka yang dua kali lipat daripada kamu. Artinya, buat apa kamu memasukkan orang masuk agamamu tetapi yang kalian sembah juga sesembahan dia bangsa Arab? Podo wae, ngapain? Makanya Yesus Hamasiah berfirman, untuk apa kau masukkan orang ke dalam agamamu? Ternyata sama aja jahatnya dengan kamu. Itu kata Tuhan Yesus Hamasiah loh. Beritakan kebenaran, kuduskan namanya. Untuk apa kamu masukkan orang beramai-ramai ke dalam agamamu? Ternyata yang disembah juga sesembahannya bangsa Arab. Penyebutan nama Yeshua Hamasiah itu baru tahun kemarin. Sedangkan ratusan tahun sudah di Indonesia orang sudah terima Yesus. Lalu datang pengacau seperti pembuatan nama Yeshua Hamasiah ini menganggap diri paling benar. Jadi orang Kristen sebelum Indonesia merdeka adalah kekristenan yang salah. Penyebutan nama Allah. Shalom Pak Pendeta, shalom. Apa yang benar katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Apa yang disampaikan Mikana apakah benar atau salah? Jujur. Jikalau dia mengembalikan nama Yesus supaya Anda tidak beriman kepada kata Allah. Sebab kalau orang beriman kepada Allah, dia akan beriman salah. Saya kasih contoh Pak. Kalau Anda iman benar, saya kasih contoh. Manusia itu diciptakan dengan apa Pak? Simple, pertanyaan anak sekolah minggu. Manusia diciptakan dengan apa? Karena Anda menyembah yang salah, bisa salah Anda menjawab. Manusia diciptakan dengan apa, Pak? Bisa jawab? Buka mute-nya, Pak Pendeta. Ini suka-sukanya dia. Ya dari Oke, silakan. Allah itu sendiri, dari firman Allah itu Ya, sendiri, dari jemarinya Pak, dalam Alkitab, dan mengembuskan betul karena nefas. bilang harus balik kita, Pak. Apalagi Pak Pendeta, manusia itu diciptakan dengan apa, Pak? Silakan, Pak. Dengan Betul kata Mikana. tanah dan firman. Oke, saya kunci dengan debu dan tanah. Saya bukan kata Mikana. Maksudnya gimana? Saya buka data dulu Pak ya, debu dengan tanah. Apakah betul? Makanya saya bilang, kalian ini orang Kristen beriman kepada Al-Quran. Coba Anda baca, menurut Al-Quran, Adam diciptakan dari tanah. Sama nggak dengan jawaban Anda? Coba Anda cari di dalam ayat Alkitab, kalau manusia itu diciptakan tanah. Hanya manusia penyembah Allah yang mengatakan bahwa manusia itu diciptakan dari tanah. Ada cari dalam ayat Alkitab, kalau ada manusia diciptakan tanah. Ini contoh simpel Pak. Jadi kalau benar, katakan benar. Anda menyembah Tuhan yang salah, Anda pun dalam firman Tuhan salah. Ini buktinya. Mana ayat bahwa manusia itu diciptakan dari tanah? Mana ayatnya? Memang betul Mikana bilang, harus membaca Alkitab. Iya. Saya tidak menyangkal semua yang dia Mana bilang. ayatnya? Soalannya, begini, saudaraku, persoalan yang menjadi yang mau saya apakan adalah mengklaim bahwasanya kebenaran yang dianut daripada Mikana dan yang lain adalah iman yang paling benar di atas segala kebenaran. Lalu bagaimana kekristenan sebelum saudara lahir? Lalu bagaimana kekristenan sebelum opung dan opungnya lahir? Apakah itu semua masuk neraka? Berani nggak mengklaim dia bahwasanya sebelum kekristenan dia, sebelum opungnya jadi pendeta dan opungnya jadi pendeta, apakah kekristenan dahulu juga adalah kekristenan yang salah? Berani mengklaim? Saya jawab. Bentar, ini Berani. kenapa Saya jadi? jawab. Ini bukan tugas kami. Nanti itu mereka masuk neraka atau tidak? Yang jelas di sini LAI telah membuat penyesatan mengganti nama Yahweh menjadi sesembahan bangsa Berarti Arab. saya tersesat.
Berarti saya tersesat. Ya kalau kamu masih menyebut sesat Begini, bahasa Arab, ya betul. Enggak. Bahasa Begini, saudara begini, adalah pendeta. SAI. Ukurannya dari mana? Dari kitab suci ini kan Bapak melarang nggak boleh sebut itu. Lah, kau malah bangga-bangga dari tadi sebut nama ilahnya bangsa Arab. Sungguhlah kamu ini Jadi aneh begini, sekali. Pak Pendeta. Pak Pendeta begini, Pak. Apa dia? Kalau Anda bertanya tentang orang zaman dahulu, Pak, Tuhan juga menghukum sebatas pengetahuan kita. Yang dia hukum adalah orang-orang yang tidak mau mendengar kebenaran seperti Anda. Kalau kemarin ada yang tidak tahu, Tuhan tidak menjadi parameter itu. Tetapi setelah hari ini Anda tahu, Anda tolak, itu akan menjadi penghakiman bagi Bapak Pendeta. Bapak Pendeta, apa yang benar katakan amin. Apa yang salah, tolak itu dengan nama Tuhan Yesus. Itu aja Pak, dalam nama Tuhan Yesus. Saya tidak pernah menolak firman Tuhan. Persoalannya adalah bahwa iman semua saudara di sini adalah Jangan menyebut nama menjudge sesembahan yang lain. Diajak disebut bahwa nama. semua orang Jangan yang menyebut menyebut- nama Allah, Anda tolak bagaimana? Jangan menyebut Tunggu dulu. nama sesembahan yang lain. Oke, kalau kita kaji pada saat bangsa Israel membuat patung dewa emas, ada bentuknya dan dikatakan bentuknya emas, dan juga ada bentuk-bentuk yang lain. Sekarang begini, kalau saudara mengatakan bahwa sesembahan daripada Allah itu adalah dewa yang lain, sekarang saya minta bukti. Allah yang disembah yang menurut saudara itu adalah salah, seperti apa wujudnya? Sedangkan kami berfokus kepada iman Kristen, Yesus Kristus, Allah yang hidup. Dan kami tidak pernah mengimani apa yang saudara pikirkan tentang penyembahan Kasian kali dewa lah yang pendeta lain, ini. atau Udah tahu yang nama si A ini yang kamu sebut-sebut Allah-Allah itu tadi, ini berasal dari Arab. Kenapa kau sebut-sebut itu? Bapak larang nggak boleh sekarang sebut begini, itu. segala Hah? sekarang begini. Bapak larang nggak Sekarang boleh sebut begini. itu ini nih. Kenapa dari tadi kamu sebut-sebut ini mulu? Ini. Enggak apa-apa. Enggak, Ini sekarang sesembahannya bangsa Arab penduduk negeri Mekah. Iya. Bapak larang Karena nggak boleh sebut ini. Jelas tidak boleh Seperti Pak. apa dewanya? Keluaran 23:13 nggak boleh sebut ini. Ini sesembahan Seperti bangsa Arab apa penduduk negeri bentuknya? Mekah. Iya, seperti Kok apa kamu bentuk tak- Allah ini? Ya mana kami tahu ini sesembahannya Arab sana penduduk negeri Mekah. Bapak Saudara larang nggak katakan boleh. itu adalah dewa, tapi saudara tidak bisa membuktikan Yang bilang itu mana dewa bentuk kan dewanya. kamu. Kan kamu yang bilang itu dewa tadi. Kalian yang mengejar setiap harinya. Lah kamu kan Kalian yang yang bilang mengejar tadi. setiap harinya dalam nama Allah itu. Sekarang buktikan Ih, seperti apa ampun bentuk Tuhan, dewa Allah kasihan itu. sekali nih orang. Susah Kok toh, kasihan susah toh. sekali, seolah-olah. Susah. Susah ini orang dibilangin. Enggak, sekarang gini. Enggak, tar dulu, tar dulu, Sekarang tunggu, sangkal itu. Tunggu kita- dulu, kita- gantian. Dari kita tadi orang aku diam. Batak. Ya, aku diam dari tadi, Yang suruh Sekarang aku diam tanya siapa? sama Hah? Sekarang aku tanya sama Berarti sangkal kalau ada firman itu jangan menyembah ilah-ilah dari bangsa lain. Sangkal itu. dalam nama Yesus saya tidak pernah menyangkal firman Tuhan. Nah, sekarang karena ada di firman itu, jangan menyembah ilah-ilah lain karena ilah lain nama berhala. kalian ini, penyebutan nama yang kalian bilang ini. Sekarang begini, saya bilang, kalau memang Allah itu adalah sesembahan yang saudara jas itu adalah dewa. Bapak tahu sekarang- nggak? Bapak tahu nggak yang bernama Allah itu dari mana? Oh, dari nama Allah itu. Nah, dari mana? Dari orang sana, Arab. Dari Arab. Nah, Artinya itu berarti itu sesembahan ilah orang lain Arab bukan? kan? Ilahnya orang Arab, betul nggak? Begini saja, di mana catatan kekristenan menggunakan kata Allah? Silakan Pak Pendeta. Anda ambil manuskrip dari mana saya nggak peduli. Sebutkan satu catatan zaman dahulu orang Kristen menggunakan kata Allah. Silakan Pak. Orang Kristen menggunakan kata Allah. Ya silakan. Yang di mana itu Pak? Oke. Saya itu di sekolah bagian di ortodok Yunani. Ya silakan Maka Pak. datanglah Buka Bapak. data. Sebentar. Saya mau mengkaji, nggak usah begitu kali, nggak usah dalam-dalam kali. Itu aja saya tanya aja. Orang saudara membaca nggak bisa kejadian jawab. Wahyu aja Bapak ini nggak pernah. Gimana mau Ya, nunjukin data? suka-sukamu aja supaya enak kamu menghakimi orang. Oke. Loh, kan Bapak tadi yang Oh, telah lah itu jujur. alak Kan batak tadi kan ya. Oh, tunggu. nggak pernah Tunggu membaca dulu, kejadian tunggu dulu. berurutan. Sekarang begini. Cuman jadi pengajar kayak gini Saya- coba. Ih.
Seberapa hebat rupanya saudara di sana? Bukan masalah yang betul tidak. Kita kalau mengajar di sini ada firman Tuhan, orang yang baru bertobat aja nggak boleh mengajar loh. Apalagi nggak pernah baca kitab suci ini dari Kejadian 10 Wahyu. Ngapain Bapak mengajar? Dasar Bapak Jadi mengajar saudara yang apa? menghambat pekerjaan saya. Bukan masalah itu. Kamu mengajarnya dasarnya apa? Saya nggak pernah membaca kitab suci. Saya nggak kenal dirimu aja. Saya udah banyak orang yang diselamatkan. Udah banyak orang. Tadi Bapak salah loh. Jika- Manusia diciptakan dari tanah. Itu aja Bapak salah karena tidak membaca Alkitab. Jadi kitab Kejadian Tuhan dari debu dan tanah itu salah. Mana ayat Alkitab Tuhan menciptakan dari tanah? Kalau ada, saya Mengambil guling-guling di dari tanah. debu dan tanah pun salah juga. Mana manusia diciptakan dari tanah? Oh, Mana ayatnya? Saya Pak, kalau Anda bisa temukan manusia diciptakan dari tanah. Saya buka kamera, saya guling-guling dan saya cari Monas untuk saya terjun dari Monas. Mana Monas? Besok saya akan Monas kalau Anda temukan. Manusia diciptakan dari tanah. Katanya pendeta, kok dibawa ayat Al-Quran? Ini yang lucu Pak Pendeta. Mana manusia diciptakan dari tanah? kelas ini merendahkan ya. Oke, Nah bagus. begitu Bapak, makanya kalau disuruh baca Alkitab dengar. Bukan Jadi merendahkan lah. pengikut Yesus Hamas itu harus berkualitas, bukan asik-ikutan. Makanya banyak pendeta nggak pernah baca kitab suci dari Kejadian 10 Wahyu, tapi mengajar. Makanya apa yang diajarin? Salah. Di mana Tuhan menciptakan manusia dari tanah? Manusia menciptakan dari tanah. Manusia diciptakan dari tanah. Mana? Pusing. Ya, kejadian. Jangan begitu dong. Saya lagi sedang Oh iya mencari. iya iya. Lanjut. Aduh, Oke, pendeta kok masih oke. nyari? Gimana? Ketika Benar kata itu, nggak pernah baca kali itu. Itu Petra bisa buka kamera. di Bang Billy buka kamera. Dari Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah. Apakah itu salah? Oke, saya jelasin Pak ya. Perlu saya buka kamera dulu. Oke. Makanya Pak, saya saksikan pendeta-pendeta itu buka baca Alkitab. Yang saya pernah satu kali saya naik ketemu dengan pendeta. Saya bilang pendeta di Indonesia tidak pernah membaca Alkitab. Siapa bilang? Bil, saya baca iya kitab ini. Saya bilang Pak Pendeta, yang kau baca itu terjemahan. Itu pun sudah aku bilang baca terjemahan. Terjemahan pun salah. Ya. Nah, sekarang saya jelasin Pak. Manusia itu diciptakan Kejadian 1 ayat 26-27. Apa di dalam ayat Alkitab Anda tidak ada Kejadian 1 langsung Kejadian 2? Nah itu Pak, membacalah Alkitab dengan teliti. Makanya kalau disuruh jangan menyembah Allah, jangan, supaya Anda lebih berhikmat. Katakan ya di atas kebenaran. Saya jelasin Pak. Berarti Pada hari ke-6 itu Kejadian 2 ayat ditandai 7 itu diciptakan. gagal. Berarti Makanya Pak, Kejadian saya 2 ayat jelasin 7 Pak ya. gagal. Oh. Ya, sekarang Tidak coba gagal. jelasin sama Anda yang pendeta. tidak Ya. pernah teliti membaca Alkitab. Oke, saya ajarin Sekarang Bapak Pendeta jelaskan dulu supaya Kejadian Bapak 2 tahu ayat pelatih 7 ini. Bapak siapa. Jelaskan Sabar. dulu Kejadian 2 ayat 7 ini. Alkitab itu dari Kejadian 1. Saya jelasin Pak Pendeta. Oke. Kejadian 1 ayat 26, hari ke-6 ditandai dengan diciptakan manusia menurut rupa dan gambar Tuhan. Sudah? Jadilah laki-laki dan perempuan. Jadi yang kata manusia itu berbicara rupa dan gambar Tuhan pada Kejadian 1 ayat 26-27. Sudah? Itulah tanda hari ke-6. Baru kita masuk ke dalam Kejadian 2. Kejadian 2, hari Sabat lewat, lalu dibentuklah dalam manusia itu dibentuk dengan tanah. Jadi kata cipta dengan bentuk itu berbeda. Karena yang Tuhan Yesus selamatkan ini adalah manusia, rupa dan gambar ini. Rupa dan gambar ini yang dikenakan dengan tubuh, debu dan tanah. Nah, kalau kita mati, dari kita kembali ke tanah, manusia ini yang berbicara rupa dan gambar ini Yesus Hamas ya Bang Billy. Ya. Kalau itu Rupa Yesus dan gambar Hamasya ini, katanya, nggak ya, boleh yang lain. Nanti masuk neraka kau. Iya, masuk neraka nanti saya. Yeshua Hamasya. Apa salahnya sih menyatakan kebenaran? Kalau salah katakan salah.
Emang salah kamu Enggak. menyebut nama Yesua? Saya jelasin. Kejadian 2 ayat 7, manusia ini dibentuk dengan tanah. Nah, makanya manusia itu dari tanah kembali ke tanah. Rupa dan gambar ini yang diciptakan, menurut rupa dan gambar Tuhan ini yang akan memakai tubuh kemuliaan nanti. Jadi Anda harus paham apa arti manusia. Makanya ketika Tuhan Yesus pergi ke dunia orang mati, ada manusia di sana, tapi tidak mempunyai tubuh. Karena manusia itu berbicara rupa dan gambar, Bapak Pendeta. Jadi bedakan cipta dengan kata bara, kemudian kata dibentuk itu dua hal yang beda. Itu, Nah, seluruh itu Anda pendeta dapatkan dari itu pendetamu kan? Bukan dari Bukan pengetahuanmu apa? kan? dari Alkitab. Sekarang saya Dari tanya Bapak, Alkitab. Siapa Saya yang tanya. mengajari saudara tentang Alkitab? siapa yang Pak, begini, saya tanya. Ketika Lazarus duduk di pangkuan Abraham, Lazarus itu manusia bukan? Nggak tahu saya. Nggak pernah lihat. Nah, waktu Lazarus duduk di pangkuan Abraham, Lazarus itu manusia bukan? Nggak tahu, nggak pernah lihat. Menurutmu? Cuma dua, Pak. Kalau bukan manusia, Tuhan. Ya, jadi walaupun dia tidak berdaging, dia tetap disebut manusia. Karena manusia itu bukan berbicara kedagingan, tapi manusia itu berbicara tentang rupa dan gambar. Ada yang bilang lu loncat dari Monas. Bertanggung jawab nggak? Oke, saya jelasin, Pak. Kalau mereka bodoh, Bapak Pendeta jangan ikut-ikut bodoh. Karena manusia itu tidak berbicara tubuh, tapi rupa dan gambar. Sekarang begini. Makanya Pak, baca Filipi 2. Kita ini berbicara tentang nama Yahweh. Saya katakan Pak, sabar. sama si Mika. Saya katakan sama si Mika, di mana Belajar Alkitab ini banyak. berkata kepada Musa, aku adalah Allah. Tapi dia berbicara, aku adalah aku. Dari mana? Nggak pernah Nabi Musa mana pernah menyembah Allah. Allah itu kan sesungguhnya penduduk negeri Mekah. Bapak sudah larang, Bapak Yahweh larang, nggak boleh panggil itu, nggak boleh sebut itu. Malah ini dari tadi mulu sebut itu. Ampun. Kenapa larang-larang saya Karena menyebut Anda nama belum baca Allah? Alkitab, saya jelasin itu. Saya jelasin Keluaran 3:13. Ketika Musa bertanya tentang namanya, Elohim berfirman, Ehye, aku ada secara rafiah, aku adalah aku. Secara terminologi, aku ada sebagaimana aku ada nanti. Itu bukan nama. Kemudian Kan di bawahnya Elohim Siapa berfirman, yang membuat nama Iya. Yahweh? Ya Siapa Bapak yang itu membuat sendiri nama lah. Yahweh? Bapak itu sendiri yang membuat Kemudian namanya Keluaran itu. 3:15. Mana tulisannya? Saya konfirmasi, Pak. Keluaran 3:15. Elohim berfirman lagi. Yotefave, Elohim Abraham, Ishak dan Yakub, itulah namaku dan pengingatku turun temurun. Itu Dikonfirmasi dalam dua adalah- ayat. Sabar. Dikonfirmasi dalam 2 pasal. Pertama, Yesaya 42 ayat 8. Akulah Yotefave, itulah namaku. Dalam bahasa Ibrani, Ani Yotefave Husemau. Baca Yesaya 42 ayat 8. Saudaraku, yang disebut namanya El Shaddai, Elohim, Allah, Allah menyembuhkan, Allah Maha Hadir. Mana Itu ada adalah itu dalam kitab suci. Itu terjemahan LAI. Pak, hanya itu aja yang menjadi kebanggaan. Itu Yahweh Lalu semua Rafa, orang yang menggunakan kata Yahweh Allah El itu adalah semua Shaddai. salah. Loh, Sekarang menurut begini, kitab, iya. Kitab suci udah mengatakan jangan kena salah binasa. Kata Bapak binasa kalian. Ulangan kata dari Allah ayat itu, 1 Pak. ayat 19 sampai Berarti 20. semua orang yang sebut nama Allah semua Kata sudah Bapak tersesat. binasa, kata Bapak binasa, bukan hanya tersesat, Enggak, kata Bapak kalian dulu. binasa. Klaim dulu, orang yang menyebut nama Allah semua tersesat. Oke, ini saya tunjukkan ayatnya. Berubahlah, Pak. Iya, kita Ngapain saudara yang atur Bukan iman orang? biarin aja dia kayak Kenapa gitu. mengapa Karena dia kan saudara karena dia kan orang yang seperti itu? Seorang Kristen menyampaikan kebenaran, bukan membela kesalahan. Anda ketika mendengar kebenaran, Anda tolak, neraka jahanam Anda. Masuk. Ini. Percaya kata-kata saya. Ada ayatnya. Saya aja ada jemaat saya datang. Dia berdosa, dia berzina, saya bilang, tempatmu akan di surga ketika kau bertobat. Lalu ada saudara yang seperti ini, hanya penyebutan nama Allah, lalu mengklaim saya di neraka. Lah ini, Saudara ya? ini kan firman Bapak ini. Ini kan Bapak yang berfirman. Berarti lah kalau Kayak macam nyanyi di surga haleluya kita jangan semua. haleluya.
Jangan Jangan haleluya, Le. haleluya, haleluya kamu. Haleluya. Haleluya aja ganti, Haleluya. jangan haleluya. Boh, gitu Tahu nggak ya artinya kaji-kajian haleluya apa? kalian setiap minggu. Berarti ini kaji-kajian kalian setiap minggu. Siapa tahu nggak? Menciptakan Ya iya dong. kekristenan di dalam Jangan menyebut kekristenan. Elia yang Lah, jangan menyebut Elia besok. Abdul. iya jangan jangan menyebut Al-Sadai tapi Al-Sadai. Jangan menyebut haleluya tapi haleluya. Nah, jangan Ya, sebut Nabi jangan- Elia, tapi Iya, Nabi jangan sebut Nabi Elia. Jangan sebut Immanuel tapi Immanuel. Jangan sebut Israel tapi Israel. Gini, kalian Karena udah kan 3 kalian lawan pemuja saya. Boleh sesembahan nggak penduduk tambahkan negeri Mekah? gembalamu di situ? Enggak, kalian udah 3 nih lawan saya. Boleh nggak tambahkan gembalamu di situ? Mungkin saya bisa bicara langsung. Anda aja baca Alkitab tidak pernah meminta tantangan lebih berat. Nggak usah gembalanya dulu, Pak Pendeta, nggak usah gembalanya dulu. Enggak, sekarang kalian aja udah berani mengklaim orang yang Tadi baca ditanya daripada manusia NKRI semua diciptakan, tersesat. Sampai bilang dari tanah. Mana Itu ada sesuai dengan firman, Pak Pendeta. Itu sesuai dengan pengetahuan firman. saudara, Daftar bukan Elohim. iman. Oke, gini aja Itu pengetahuan. Pak, rendahkan Itu hatimu, bukan cooling iman. down, Pak. Itu Silwanus cooling down ya, rendahkan hatimu. Nih, saya tunjukkan nih datanya ini. Sebentar, ya. Di sini Bapak berfirman. Ya, ini daftar Elohim, firman Tuhan. Dan akan terjadi apabila engkau benar-benar melupakan Yahweh Elohimmu dan hidup mengikuti ilah-ilah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembahnya, maka aku bersaksi melawan kamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang Yahweh binasakan di hadapanmu, demikianlah kamu akan binasa karena kamu tidak mendengarkan suara Yahweh Elohimmu. Nah, yang kamu sebut-sebut, kamu puja-puja itu nama siapa tadi? Sesembahan bangsa Arab toh? Allah, binasa dia, binasa Bapak Pendeta. Ini kata Bapak, bukan kata kami. Karena apa? Di sini juga sudah Bapak perintahkan, Keluaran 23:13. Nama ilah-ilah lain, nama sesembahan-sesembahan lain jangan pernah keluar dari mulutmu. Lah kamu setiap saat sebut nama ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah, yang mana itu juga Tuhannya Islam. Habis Bapak Pendeta, habis. Tunggu. Oke, sudah. Aku tadi yang merendahkan diri nih. Kan ini 3 lawan 1 nih. Kok 3 lawan Saya 1 lagi gitu mau banget ngomong. lah, 3 lawan 1. Iya. Iya. Kita baca Oke, Alkitab juga. sekarang begini. Oke, jawab. Yang menciptakan seluruh bumi ini siapa? Yahweh Elohim, yaitu Yeshua HaMashiach. Yahweh Good, very Elohim. good. Aku nggak bantah. Good, very good. Yang menciptakan segala bahasa siapa? Yahweh Elohim itu Yeshua HaMashiach. Kesalahan manusia boleh nggak dikuduskan oleh Tuhan? Kesalahan manusia itu disucikan dengan darah Yeshua HaMashiach apabila dia minta ampun. Itu menurut ukuran perjanjian baru. Menurut ukuran perjanjian lama apa? Ya dengan darah lah. Binatang. Domba betina. Ya, pelan-pelan lah kata binatangnya kawan, kayak macam marah aja. Oh iya. Maaf Pak Pendeta, maaf. Tidak ada maksud Pak Pendeta. Tidak ada maksud Pak Pendeta. Tahan emosimu Pak Pendeta. Tahan emosimu. Yang marah itu di situ. Bilangkannya tadi terlalu apa? Terlalu ngegas. Makanya saya. Oke. Ya begini. Maaf ini, saling berbagi. Saya dulu tidak menyebut nama Allah. Saya memang sudah yakin dulu nama Yeshua HaMashiach, Elohim, Jehovah Zebaot. Saya di dalamnya. Bahkan saya juga tidak menyebut nama Debata. Karena Debata itu seperti dewata. Saya juga tahu itu. Ya kan? Cuma penyelarasannya adalah ketika orang Kristen yang saya layani justru mereka semakin lari. Lalu saya berpikir, loh kenapa kerajaan sorga ini saya yang seolah-olah membuka pintu dan menutup pintu. Dari pemahaman ini setelah saya merubah, ambil semua, layani semua, Tuhanlah yang menyaring. Tuhan yang menyaring. Lalu kalau memang
Kalau memang saya sebagai penyaring sesuai dengan iman seperti saudara itu, kalau tidak menyebut kata Yeshua HaMashiach, dampaknya apa? Bahkan tadi berani mengatakan, maka Bapak akan masuk neraka. Wih, hebat sekali. Sedangkan ada sampai puluhan orang, Jangan orang yang di-framing. Kitab suci Oh, iya. firman Bapa yang menyatakan kalau masih menyebut nama ilah-ilah lain pasti binasa. Nah sementara Iya. Ito dengan bangganya panggil nama ilahnya Arab. Kemudian ya Ito. Berarti Ito ini kan sebenarnya mau memberitakan Dafar Elohim itu tujuannya, motivasinya apa? Kenapa kamu takut tertolak? Karena apa? Kita harus mengatakannya Justru jika saya ya, bukan yang tidak katakan tertolak. tidak. Lebih daripada itu berasa Bukan jahat. saya yang tertolak. Ngapain Tetapi Ito? banyak orang yang tertolak. Loh, Oleh karena iman yang nggak tertolak? saya katakan salah. Justru orang yang tertolak, justru orang yang gak masuk ke gerejamu, karena pernyataan imanmu. oh jadi itu ini berarti itu ini mengukur kebenaran itu dari banyaknya orang datang pada ke gerejamu gitu. Yesus datang membawa sampai jutaan manusia. Dia tidak persoalkan ketika ada 5.000 bahkan 20.000 orang. Bukan standar Dia tidak kebenaran menurut mempersoalkan itu kan harus Ini banyak kan orang gini, datang standar kalau nanti kebenaran itu memberitakan kan menurut kebenaran. Loh bukan, kita standar kebenaran menurut kitab suci ini. Yesus masih Kalau menurut kitab menubuatkan suci, kita tidak ada sidaknya menghakimi bahwa orang Saya sebanyak tidak- mungkin. ya sebanyak mungkin Bawa. kemana kamu bawa, tapi ke ilahnya Arab kamu bawa. Loh, Kamu sekarang begini. gak memberitakan Tadi yang saya benar. tanya. Oke, saya Kalau benarkan itu kata masih Ito. tetap memberitakan nama sesembahan bangsa Arab, terus juga masih memberitakan nama Helenisasi gitu, ya. Oke, bentar gini. Saya tanya, Sementara saya itu bilang sudah dengan Ito. tahu kebenaran, nama yang benar itu adalah Yahweh, dialah Elohim kita, dan dalam nama Yesus HaMashiach Saya harus nggak diberitakan. Beritakan Saya itu. nggak tolak kok. Ya beritakan. Jangan malas beritakan Jangan sesembahan intimidasi bangsa saya Arab. dengan harus memaksakan itu dong. Oke, dengar. Sekarang begini. Kalau memang yang kata itu tadi, saya kan menyembah Allah ini, Allah daripada orang Arab sana. Sekarang kalau firman Allah sudah menjelaskan kalau memang sudah ratusan kali itu membaca firman, orang Israel membuat patung dewa emas, membuat patung ini, bahkan di zamannya daripada Daniel, dia membuat patung daripada raja itu sendiri, ada bentuk dan rupa. Pertanyaan saya, kalau memang kami orang Kristen yang menyebut nama Allah ini, seperti apa bentuk dan rupanya? Sedangkan kami percaya kepada Allah yang kamu yakini itu, Yeshua yang kamu yakini itu, yang kami katakan itu adalah Yesus Kristus, yang kamu katakan adalah Yeshua HaMashiach, itu yang kami yakini. Tapi saudara mengklaim itu nama Allah itu, dan itu adalah dewa. Sekarang saya mau tanya, bentuk apa itu dewa itu? Coba ajar dulu saya, kayak mana bentuk dewanya? Kasih tahu dulu. Kami menolak Aduh, Lucifer. ini gimana Kami sih? menolak Hei. segala. Itu Hai. sebenarnya itu mohon maaf, bisa berpikir dengan jernih nggak sih? Justru saya karena jernih, tunjukkan sama saya mana itu bentuk yang Allah yang menyembah- kamu katakan itu. Loh, si A yang kamu panggil-panggil dari tadi itu nama ilahnya bangsa Arab, nama ilahnya Kami penduduk tidak negeri meyakini Mekah. demikian. Loh, Kami tapi tidak kamu meyakini menyebut demikian. namanya. Astaga, ya Itu kan Tuhan. kelemahan, itu kan kelemahanmu. Enggak, tar dulu. Itu klaimmu, saya tidak. Itu sekarang gini. klaim. Lo barusan Lele. kamu panggil-panggil ini, coba ini nih. Begini saudaraku Simanjuntak, itu klaim Ya, gimana? saudara kalau kami menyembah Allah itu. Tapi Ya, kami sekarang- tidak pernah menyatakan itu adalah dewa. Bener, enggak, tar dulu. Siapa Sekarang yang aku tanya. mengatakan itu dewa? Oke. Itu kan pendapat saudara. Maaf. Tunggu. Aku tanya dulu sama Lai. Sekarang gantian. Aku tanya. Lai sangkal nggak kalau nama Bapak itu Yahweh? Kok nama Lai itu? akuin nggak? Sekarang pertanyaan saya. Ntar dulu, tunggu dulu. Kasih dulu bentuk. Ya, saya tanya dulu. Kasih dulu bentuk Allah itu. Kasih dulu bentuk Allah itu.
Kalau orang Kita Katolik nggak- ada Bunda Maria, ada patung Yesus. Kalau orang India ada dewa ini, ada dewa ini, ada dewa ini. Sekarang sesembahan kami itu seperti apa? Sedangkan kami tidak pernah menerima itu. Coba sekarang Nggak tunjukkan pernah mana dewa. menerima, tapi dipuja-puja, dipanggil-panggil. Ini dari tadi nih. Ini kan yang itu panggil-panggil kan? Bukan nami Ini yang itu, sebentar. Ini kan itu panggil-panggil, ya kan? Sementara yang itu panggil-panggil ini sama dengan ini. Ini dalam bahasa Arabnya, tulisan Arabnya nih. Ini Iya, sesembahannya seperti penduduk apa Mekah. bentuknya? Ini sesembahannya Seperti apa bangsa Arab. bentuknya? Nggak tahu kami, yang jelas ini ilahnya bangsa Arab. Bapak larang Kita nggak nggak boleh perlu sebut tahu ini. kamu nggak lengkap. Nggak tahu kami itu. Yang jelas Bapak Berarti larang kamu nggak nggak boleh sebut lengkap. itu. Loh, Halo, Pak Kami Pendeta. nggak berani menunjukkan. Tunggu dulu, saudara. Baru masuk kan? Bentar. Jadi begini. Kalau saya katakan orang Hindu ada dewa-dewinya, mereka berani menunjukkan. Kalau orang Buddha ada dewa-dewinya, dan agama-agama lain termasuk orang Batak, dia ada sesembahannya dan ada patungnya. Lalu kami ini yang sudah saudara klaim puluhan dan ratusan tahun, kami menyembah Allah yang menurut saudara bilang, kami nggak pernah tahu seperti apa bentuk dan rupanya. Lalu saudara berani mengklaim itu adalah Allah yang kami sembah. Sekarang mana bentuknya? Mana datanya? Mana? Boleh terserah tunjukkan? apapun bentuknya ini, yang jelas kalian memuja-muja Terserah. ini karena kamu dari Berarti tadi kami tidak kamu ada di sebut-sebut. dalamnya. Lah kalau Kami nggak ada, tidak ada kenapa di kamu dalamnya. sebut-sebut dari tadi? Nggak ada masalah karena itu semua bahasa daripada Tuhan. Loh, kalian yang Pendeta, sembah ini, Semua kalian kan ciptaan mengikuti Tuhan. LAI. Halo Pak Pendeta. LAI. Apa bos? Pak Pendeta. Apa, bos? Menurut Yes. Bapak, menurut Bapak, nama itu perlu nggak? Nama itu perlu nggak? Memangnya pada saat pertama kali bangsa Israel sudah tahu namanya Allah atau Yesua Orang HaMashiach Israel atau nggak pernah Elohim? menyebut sesembahan mereka itu dengan Allah. Pertanyaan saya Pak Iya. Pendeta. Pada saat dia menyebut nama Elohim, apakah mereka sudah tahu nama Elohim? Bukan itu pertanyaan saya Pendeta. Nah, maksud saya, Mananya? nama itu perlu nggak dalam sesembahan? Sekarang begini, semua orang perlu. Ketika bangsa Israel diperkenalkan Musa kepada Elohim itu, apakah bangsa Israel sudah menyebut nama Elohim sebelum bertemu dengan Musa? Namanya kita Pendeta. Aku juga orang Tritunggal ya aku Pendeta. Cuma udah saya sadari kesalahan. Memang salah kita memanggil Allah itu. Nama Allah kita itu memang. Selama ini saya berdebat dengan Islam, tapi tidak pernah saya panggil Allah itu. Yang saya panggil Allah sama aja juga itu. Allah itu Kita- sama aja, itu kita- hanya kita dialek aja. berbicara. Iya, tapi yang saya panggil Bapak, Kita bukan berbicara Allah. secara teolog. Tunggu bentar, saudara. Kita berbicara secara teolog. Saya mau bertanya, sebelum bangsa Israel ketemu Musa, Udah, gini aja, apakah gini aja, bangsa Ito. Israel pada saat itu Ito, sudah menyebut Ito, nama Ito, Elohim Ito. atau Jehovah Zebaoth? Kan udah Itu. dibilang Mikana tadi. Nama itu kan sudah dibilang. Itu lebih bagus gini aja. Dibilang. Ya, mute dulu ya, memang karena akan tetap ngeyel ini kayak gini. Jadi dulu ya, mohon maaf ya, bukannya menjas. Rata-rata memang pendeta ini seperti ini di Indonesia ini. Rata-rata begini modelnya, mohon maaf ya. Terus juga rata-rata yang bukan menjas, rata-rata pendeta, banyak pendeta nggak membaca kitab suci Kejadian sampai Wahyu, tapi jadi pengajar. Oke, itu mohon maaf Allah yang itu. melihatku. Itu. Tunggu bentar. Oh, Allah ada, yang itu melihatku. terjemahan Kejadian LAI. 16. Mohon maaf. Aduh. Pergilah itu, ya. Itu aku mohon maaf saya turunkan karena itu modal ngeyelan, mohon maaf ya, ngeyelan. Udah nggak pernah baca kitab suci Kejadian sampai Wahyu, masih mengikuti terjemahan LAI. Dari tadi selalu panggil-panggil ini, guys. Bukan saya sok ini ya, sok hebat, tapi memang banyak pendeta nggak baca kitab suci Kejadian sampai Wahyu berurutan, tapi mereka mengajar, berkhotbah. Khotbahnya apa? Khotbah tentang apa? Nggak berbobot, nggak berkualitas. Makanya banyak jemaat tidak tahu kebenaran.
Pendetanya aja jarang baca kitab suci, apalagi jemaatnya. Mohon maaf, kayak gini semua model pendeta. Dikasih tahu kebenaran, ngeyel. Udah jelas-jelas. Sesembahannya Arab itu nggak boleh kita panggil kata Bapa ini ya. Nggak boleh kata Bapa, sudah dilarang. Kalau betul kamu tidak menyembah sesembahan bangsa lain, ya ikuti perintah Bapa. Ya pas-pasnya itu, kalau setujunya itu. Karena selama ini pun nggak pernah saya paham itu. Rata-rata pendeta Tritunggal, apologet Tritunggal, jarang baca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu, tapi mereka mengajar lalu membidak-bidatkan orang. Ya, Kami itu kami aku menunjukkan pengikut kitab suci Tritunggal. loh. Kami menunjukkan kitab suci loh di dalam sini loh. Tapi aku memang nggak mau manggil nama itu. Yang saya panggil itu Bapak gitu. Loh, memang betul itu rata-rata orang Tritunggal itu banyak nggak baca kitab suci Kejadian sampai Wahyu, tapi dengan senaknya membidak-bidatkan orang kalau nggak percaya sama peristiwa Tritunggal. Iya, memang nama itu udah pas, itu salahnya itu, bukan itu nama Tuhan kita. Yahweh-nya memang. Shalom, nama yang mana Pak? Di mana? Ya, Nama salam. yang mana yang salah? Pak Jono, selamat malam. Ya, selamat malam. Bisa buka kamera? Bentar ya. Ya, silakan. Sebentar. Ya, ini kan yang selalu dibahas Mikana ini kan? Iya. Tunjukkan Memang dirimu. bukan itu. Nama kita. Kenapa? Tunjukkan mukamu Jadi dulu. begini, teman-teman. Tadi kan saya lihat kasihan Pak Pen ya, yang cukup awam ya terkait tentang keilmuan nama ini. Sama Mikana kan ditekan terus. Jadi gini, Mikana. Jadi teman-teman yang nonton ya, Mikana ini sama dengan Islam. Kenapa? Mengimani bahwa Allah ini adalah nama. Kan orang Islam yang berpikiran begitu. Iya kan, Mikana? Apa bedanya kamu dengan Islam ketika mengatakan ini adalah nama sesembahan? Saya aja nggak mau menyebut nama Tuhan mereka. Kok Iya, bilang aku kamu salah? mengimani ini nama atau gelar? Saya tanya sekarang, Mikana, ini nama atau gelar? Oke, buka KBBI. Coba, ini nama atau gelar? KBBI. Coba jawab. Iya, Ini itu KBBI. nama Ini ilahnya KBBI. bangsa Arab. Itu nama KBBI ilahnya Kemendikbud. bangsa Arab. Allah secara etimologi Itu nama adalah ilahnya artinya yang bangsa disembah. Arab. Itu nama Ya, berarti ilahnya kamu bangsa seperti Arab. Islam. Islam Loh, kan mengimani saya- ini adalah nama. Saya aja nggak menyebut nama itu. Iya, Nggak mau makanya menyebut itu kok. Kamu sama yang kan dengan Islam kan? Coba. Kamu yang Islam, kamu Enggak. penyebutnya Islam. Loh. Kok itulah perengingannya coba. Dia bilangnya aku sama dengan Islam, sementara aku nggak mau nyebut sesembahannya agama Islam. Kok kamu bilang saya sama? Di mana pikiranmu? Yang Islam itu kalian ke Islam. Kalian Apa ke dibilang Islam, ya? Kalian coba itu nekat sekali Kristen lagi. rasa Islam. Kalian itu ya kayak menjelek-jelekan Islam, tapi kalian ambil nama Tuhan mereka. Ya kalian puja-puja, kalian puji-puji, tapi kalian nggak terima nabi mereka. Kalian yang Iya. sama dengan Islam, ya. Saya itu tidak menyembah sesembahan bangsa Islam. Aku tidak menyebut nama sesembahan bangsa Islam karena di dialog ini aja, di diskusi ini aja aku sebut itu. Kalau sehari-hari mana mau saya, karena saya mengikuti perintah Bapa Sorgawi. Saya mengikuti perintah Bapa Yahweh Elohim, Yeshua HaMashiach. Nggak boleh Jadi saya- panggil nama ilah bangsa lain, termasuk bangsa ilahnya Arab. Tapi saya ingatku dulu kau Itu manggil mau itu juga. nama, mau apa, yang jelas itu sesembahannya bangsa Arab, penduduk negeri Mekah. Bapa Yahweh Zebaot yang awal dan akhir larang, nggak boleh sebut itu. Keluaran 23:13. Karena apa? Keluaran 1 ayat 16 dan 26. Semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala. Hanya Yahweh lah ya. Yahweh, yaitu Yeshua HaMashiach Allah sang pencipta yang harus ditinggikan, dimuliakan. Kalian yang sama, Tritunggal, kalian yang sama dengan Islam. Islam percaya Yesus itu utusan Allah, Tritunggal juga begitu. Tritunggal percaya bahwa yang lebih tinggi adalah Allah Bapa, yang Allah Bapa. Islam juga begitu. Kalian yang sama dengan Islam, tuduh saya. Kalian itu ambil Tuhannya Islam, tapi kalian sering jelekin Islam. Beda lah, karena kalau itu kau bilang beda. Kok bedanya di mana? Coba saya dituduh sama dengan Islam. Saya aja nggak mau menyebut nama Tuhan mereka. Saya nggak mau lagi. Saya nggak mau Bukan lagi ikuti maksudnya. terjemahan LHI.
Maksudnya Tritunggal tidak sama dengan Islam lah, beda itu. Lah, Tritunggal kan masih menyebut sesembahan bangsa Arab di Indonesia. Iya, kalau itu Tritunggal kan Pakui percaya salah. Yesus utusan Allah. Islam juga begitu. Cuma beda tipis saja, Betty. Islam ya nggak percaya Yesus itu Tuhan, tapi Tritunggal percaya. Cuman orang Tritunggal nggak menerima nabinya orang Islam. Beda tipis, Betty. Jauh itu. Masa jauh menerima Tuhan sama tidak Tuhan? Beda tipis. Iya, makanya ya, kalau ada orang Tritunggal pindah agama ke Islam, itu nggak berpindah iman, cuma pindah agama doang, karena sama-sama nyembah Allah. Begitu pula kalau ada orang Islam masuk ke Kristen, yang juga Kristennya masih sebut Allah, itu nggak berpindah iman, cuma pindah agama. Dan Tritunggal dengan Islam jauh beda lah, jauh itu. Beda tipis, Betty, Bang. Enggak lah. Di Islam aja Nih, Yesus sama si aja nggak disalibkan. Di Tritunggal disalib. iya, hanya beda-beda tipis, kan saya bilang beda tipis, Bang. Ini loh perbedaannya. Nih, lihat nih. Coba aja dari perisai Tritunggal aja udah kelihatan mereka itu adalah Islam. Tapi nggak mau mengakui nabi orang Islam, itu anehnya orang itu. Ya, Iya, makanya dia akui memang bukan nabi kami tuh. Lah, tapi Tuhan mereka kalian puja-puja. Cumananya kalian ini? Kalau aku enggak aku puja itu. Biar pada aku Tritunggal enggak aku puja Allah itu. Bukan Apa masalah gitu, itu, nggak kamu puja, tapi kamu panggil-panggil. Ah, enggak pernah aku panggil itu. Cuma aku nyebutnya Bapak, bukan kayak kalian ini wakwi. Coba ini. Inilah perisai Tritunggal di Indonesia. Bapa adalah Allah, anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, semua Allah. Jadi kalian sembah itu ini sesembahan penduduk negeri Mekah, Tuhannya Islam. Itu Iya, itu fakta. tulisan Saya Bang. bicara pakai data, saya bukan asumsi nih. Dari perisainya aja, gambar perisai Tritunggal aja udah kelihatan mereka penyembah Allah. Mereka lah yang Islam. Sirap Jono itu kamu yang Islam, bukan saya. Tapi kamu malu mengakui nabi orang Islam. Makanya kamu tuh munafik, ya. Tuhannya Islam kau ambil, tapi nabinya kalian tolak. Kalian tuh munafik semua. Tritunggal itu munafik. Ya, mohon maaf. Tapi itu fakta. Banyak orang-orang Tritunggal, apologet Tritunggal, nggak pernah baca kitab suci Kejadian sampai Wahyu, tapi mereka mengajar dengan congkaknya, dengan ponggahnya membidak-bidatkan saya. Ya karena sebenarnya latar belakangnya itu dari mana? Itu tadi LI itu yang membuat itu. Coba kalau nggak diterjemahkan ke situ, pasti nggak diikuti itu. Kan gitu. Jadi salahnya itu di LI semua. Lah, LAI kan rata-rata Tritunggal semua. Itulah. Jadi salahnya di situ, bukan salah di LI yang salah semua itu. Diikuti-ikuti ajaran Islam. Oke lah, lanjutlah. Aku turunlah dulu. Ya, Bang. Selamat malam KTFP. Moga modom. Lebih bagus itu kalau itu Silwanus masih di bawah. Tolong baca dulu lah kitab suci itu ya. Kejadian sebagai berurutan. Cari tahu dulu nama Tuhan yang benar dalam bahasa Ibrani-nya seperti apa. Selidiki dulu itu. Mohon maaf, banyak pendeta itu nggak baca kitab suci, tapi apa yang diajarin sama jemaatnya. Di sini kami memberitakan kebenaran karena nama itu krusial. Dan kami tidak mau mengikuti mayoritas. Pendeta Tugas- abal-abal itu toh. Tugas kami lakukan untuk memberitakan kebenaran. Pendeta Bapak sudah abal-abal itu larang. tadi. Bapak sudah larang nggak boleh sebut nama ilah bangsa-bangsa lain. Oh, Bain Musa kitab terbaru. Kami kembali kepada kitab suci Israel. Kami kembali kepada kebenaran, ya. Kami mengikuti perintah Bapa yang tertulis dalam kitab suci. Kami mengikuti perintah Bapa yang ada dalam kitab suci ini. Dulu pun saya itu berdebat sama Nandar untuk mempertahankan nama sesembahan mereka. Berdebat saya sama Nandar. Tetapi setelah saya mau rendah hati ya, mau membuka pikiran saya dan saya mau dibukakan
mata rohani saya oleh Ruach HaKodes ketika orang lain memberitakan hapus nama ini dari LAI. Awalnya saya mencela mereka. Apa sih kayak gitu-gitu gitu. Ternyata setelah saya baca firman Tuhan, ya, Bapak melarang tidak boleh sebut itu. Oh iya benar. Ya gitu ya, si Gundar Langit. Ya. Kayaknya kamu penyembah ini ya, berhala ya, makanya typinganmu seperti itu ya. Atau kamu Tritunggal? Nih, Gundar Langit. Kayaknya Tritunggal ini ya. Tritunggal banget sih perilakumu, atau penyembah berhala banget sih perilakumu kalau sampai kamu typing seperti itu sama saya. Typingnya kasar kali. Jangan tunjukkan kalau kalian itu penyembah berhala ya. Oke teman-teman, saya mau istirahat dulu. Ya, terima kasih teman-teman semuanya ya. Makanya kami sampaikan ya, surat terbuka kepada LAI. Kalau kalian itu tidak mengembalikan nama Bapa yang benar, kalian ambil kitab suci dari Israel, tapi kalian ubah nama Bapa. Aduh, kasihan. Kasihan banget. Mudah-mudahan TB3 ya diterbitkan dan di situ sudah menerjemahkan dengan benar mengikuti pola Ibrani. Tidak mengikuti lagi pola Yunani dan pola Arab. Ya, terima kasih Pia Serpo, terima kasih. Ya, semangat semuanya teman-teman ya. Kita doakan LAI, petinggi-petinggi LAI supaya menerjemahkan kitab suci dengan jujur. Jujur, tulus untuk memuliakan Bapa. Kita doakan ya teman-teman ya, doakan ya teman-teman, karena kasihan, yang lain tuh kasihan. Orang yang membaca terjemahan LAI itu mengikuti terjemahan ini kasihan banget, serius. Bukannya aku merasa sok hebat, serius banget. Kasihan banget gitu loh. Malah menyeru-nyerukan nama ilahnya Arab loh. Tuhannya orang Islam loh setiap hari. Dan juga masih mengikuti nama Helenisasi buatan Romawi Yunani. Yesus Kristus itu nama Helenisasi, nama buatan Romawi Yunani. Karena Bapa nggak mungkin menyangkali firman-Nya. Jauh sebelum dia datang ke dunia, ribuan tahun sebelumnya, nama yang dibuatnya adalah Yesua. Ketika dia datang, makanya nama yang disampaikan adalah Yesua, yaitu keselamatan. Gak mungkin dia ubah sendiri namanya ya. Oke, seperti itu kawan-kawan semuanya. Sok paling benar sendiri, saya tidak benar sendiri, tapi kebenaran adalah Yesua HaMasyiah, dan kami memberitakan kebenaran di sini. Kami tidak mencari kebenaran, tapi kami mengabarkan kebenaran. Kembalilah kepada perintah Bapa untuk tidak lagi menyebut nama ilah-ilah lain, dan juga kuduskan namanya, panggil namanya dengan benar. Dan kalian bukan orang Yunani, gak bisa menyebut Yesua ya. Orang Yunani itu yang membuat namanya Yesus Kristus, itu orang Yunani. Kamu kan bukan orang Yunani. Kita orang Indonesia bisa panggil namanya dengan benar, Yesua, Sang Mesias ya. Oke, seperti itu teman-teman. Saya mau istirahat dulu. Terima kasih semuanya. Bunda Sri Hussein, Impaldu, Pia Serpo, Kak Arni, Kak Gita, Arjuna, Bunda Sri Hussein, Impaldu, Willy Heng, Williamson, Rainer, Ignatius, semua teman-teman yang di YouTube ya, semangat ya. Maju Mikana, ya harus tetap maju memberitakan namanya. Bukan seperti, mohon maaf pendeta tadi ya, dulu katanya sudah panggil nama yang kudus ya. Tetapi ketika dia beritakan kan dia ditolak. Lah saya kan mengalami itu, apakah lalu saya kecewa? Oh tidak, saya sudah melewati ujian itu, saya ditolak, saya dijauhi. Bahkan sahabat saya sendiri, saya dibilang dipengaruhi kegelapan. Tapi saya tidak mau putus asa, saya tidak mau down ya. Tapi saya tetap maju memberitakan namanya. Saya tetap berapi-api ya, semangat untuk memberitakan nama yang benar, agar semua orang tahu bahwa nama Bapa yang benar adalah Yahweh Elohim kita. Di dalam nama Yesua HaMasyiah, dia adalah Elohim yang Esa. Kita harus semangat beritakan itu, sekalipun sahabat kita, sekalipun orang terdekat kita berubah ya, tapi percayalah Bapa di surga, Tuhan kita Yesua HaMasyiah tidak pernah berubah. Dan inilah kehendak Bapa, agar namanya dipulihkan ya, namanya itu dipanggil dengan benar. Makanya ada nubuatan di Kisah Para Rasul 3, pemulihan segala sesuatu akan terjadi, barulah Tuhan Yesus HaMasyiah datang kembali. Tapi kalau kalian masih menyebut nama Helenisasi, malah nama buatan Romawi kalian serukan, kalian puja-puja. Tapi nama yang dia nyatakan sendiri dari surga kok kalian gak mau panggil dan puji. Kan aneh.
Jadi termasuk nama juga akan dipulihkan, akan dikembalikan, ya, dipanggil namanya. Semua harus tahu nama yang benar itu siapa, karena itu sangat penting. Barulah Tuhan Yesus masih akan datang. Baca Kisah Para Rasul 3. Oke teman-teman, terima kasih ya. Kita berdoa ya teman-teman. Terima kasih Bapa Yahweh Tuhan kami Yeshua HaMashiach Elohim yang Esa. Bapa, ketika kami memberitakan namamu yang kudus, mungkin ada orang yang menolak, bahkan pendeta juga Tuhan bersikeras. Tapi kami percaya Bapa, dafarmu, sabdamu yang kami beritakan tidak pernah kembali sia-sia. Ini kami Tuhan, pakailah kami Tuhan, terus menerus sebagai alatmu untuk memberitakan sabdamu, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, serta Tuhan, kami percaya Roh Kudus yang berkarya dan bekerja. Kami melakukan bagian kami, memberitakan namamu, memasyurkan, meninggikan, memuliakan namamu melalui ruang tanya jawab. Selebihnya kami serahkan kepada kehendak Bapa di surga, yaitu Adonai Yeshua HaMashiach. Ya Bapa, berkatilah semua yang mendengarkan live ini Bapa, baik yang di YouTube maupun di TikTok Bapa. Curahkan rohmu Bapa bagi mereka Bapa, agar mereka Tuhan sadar dan terbuka mata rohaninya bagi yang mereka masih menolak namamu yang Maha Kudus. Agar kami semua mengikuti perintahmu Bapa di Keluaran 23:13, bahwa kami tidak boleh menyebut nama ilah-ilah lain, tetapi kami harus bangga memasyurkan, meninggikan, memuliakan namamu, memanggil namamu yang tertulis di Yesaya 12 Bapa. Biarlah itu Bapa terjadi di Indonesia ini. Umatmu, jemaatmu menyerukan namamu yang kudus, memuji memuliakan namamu yang kudus, dan serta meninggalkan nama ilah-ilah lain yang telah diterjemahkan LAI, mengganti namamu menjadi ilah-ilah lain, menjadi ilah bangsa Arab. Kiranya Bapa, petinggi-petinggi LAI segera Bapa menyadari perbuatan mereka, sehingga Bapa menerjemahkan kitab suci yang dari Israel itu Bapa dengan benar dan jujur, dan tidak mengubah-ubah namamu, tidak mengganti menjadi sesembahan bangsa Arab Bapa. Oh Bapa, kasihanilah Bapa, kasihani Bapa, supaya Bapa Engkau Bapa berkenan akan hidup kami. Jangan murka terhadap kami Bapa, tetapi kasihanilah kami Bapa, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah Bapa. Terima kasih Bapa, kerana Engkau memberkati semua yang mensupport live ini, baik yang di YouTube maupun di TikTok Bapa. Mereka yang moderator Bapa di YouTube maupun di TikTok Bapa, Bunda Sari Hussein, Impaldu, Williamson, Rainer, Ignatius, BG Joen, Satrio Madukoro, dan semua Tuhan yang ada di YouTube, begitu pun Arjuna, semua Tuhan moderator yang di TikTok Bapak Arjuna Bapak. Begitu juga Tuhan semua teman-teman yang super live ini Bapak. Kak Gita, Pia Serpo, Kak Arni, dan Kak Gloria, semua Tuhan, Kak Lucy, tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Engkau yang memberkati mereka Bapak, yang selalu memberikan keteguhan iman agar mereka tetap setia menguduskan namamu yang mulia Bapa, serta mereka jadikan mereka Bapa menjadi alatmu sebagai terang di tempat mereka masing-masing untuk memberitakan kebenaran, agar semua orang tahu Bapa bahwa namamu yang kudus harus dikuduskan, diserukan, dan serta dipuji, dimuliakan. Bapa, kiranya Engkaulah Tuhan yang memberikan Bapa kekuatan bagi yang lemah serta menyembuhkan yang sakit Bapa. Terima kasih Bapa, dan saya juga berdoa Tuhan bagi semua para apologet Tuhan, para pendeta, para penggembala Bapa. Buka mata rohani mereka Bapa, kembalikan mereka Bapa kepadamu, agar mereka menyerukan namamu yang Maha Kudus, serta Tuhan meninggalkan nama ilah-ilah lain yang telah Engkau larang Bapa. Agar semua Tuhan umat di dunia ini Tuhan mengenal kebenaran Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kemuliaan, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Adonai Yeshua HaMashiach, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama yang kudus Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim yang Esa, Tuhan dan Sang Juru Selamat kami, Bapa yang mulia. Haleluya, amin.
Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih ya, semangat. Ya, sekali lagi baca terjemahan YLT 4 ya guys. Terjemahan YLT 4 di sini sudah nama Tuhan yang benar ya, saudaraku. Dan hormatilah Bapa, ikutilah perintahnya supaya engkau hidup, kata Bapa. Ingat ya, saudaraku. Silakan baca Kejadian sampai Wahyu. Mohon maaf saya tidak menjas pendeta tadi, tetapi gimana coba nggak pernah baca Kejadian sampai Wahyu kok berani mengajar gitu ya. Minimal baca dulu lah Kejadian sampai Wahyu berulang-ulang, minimal berapa kali gitu, cari tahu dulu baru kamu boleh mengajar gitu loh. Karena kalau salah nanti nggak salah ngajar gimana coba. Oke teman-teman semuanya, sampai jumpa lagi, sampai jumpa ya. Kirim satu sama aku. Iya Bang ya. Tetap semangat semuanya, sampai jumpa lagi. Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach, Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai memberkati kita semua. Amin.